Maraknya aksi pencurian besi atau yang dikenal masyarakat sebagai rayap besi. Medan kembali mengungkap kasus rayap besi dan rayap kayu yang meresahkan masyarakat kota Medan. Selama 8 hari oleh petugas di Medan. Sebagian besar pelaku yang diamankan adalah pelaku pencurian besi. Ini adalah salah satu rekaman video yang direkam petugas saat menyergap pelaku pencurian besi atau biasa disebut rayap besi. Antaraku dan besi, di antaraku dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa mikroskill jurusan Sistem Informasi A sore, mata kuliah Pancasila dan kelompok 1 sebagai kelompok 1. Oke, dalam kesempatan ini kami ingin membahas sebuah fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, yaitu dampak perilaku rayap besi terhadap kerusakan fasilitas umum di Kecamatan Medan Deli. Oke, istilah rayap besi sendiri bagi teman-teman yang masih asing adalah julukan bagi orang-orang yang mencuri besi dari fasilitas umum seperti jembatan, pagar pengaman, ataupun tutup gorong-gorong. Oke, nah sekilas mungkin terlihat sepele ya, tapi dampaknya sangat besar loh setelah kita riset sedikit, yaitu membahayakan pengguna jalan, menimbulkan kerugian negara, bahkan menunjukkan lemahnya nilai moral di masyarakat kita. Adapun tujuan mereka mencuri yaitu untuk dijual ya sebagai besi tua dan mendapatkan keuntungan. Oke, dalam video ini kami akan membedah kasus ini dari berbagai sisi, mulai dari bentuk permasalahan, pandangan para ahli, penyebab, dampak negatif, hingga solusi dan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk persoalan utama dari fenomena ini. Fenomena rayap besi ini di Kecamatan Medan Deli, khususnya di sekitar Jembatan Kota Bangun, sebenarnya bukan hal baru, tapi sayangnya sampai sekarang masih terus terjadi dan bahkan seolah sudah menjadi hal yang biasa di sebagian masyarakat. Kalau kita lihat di lapangan, bagian-bagian penting dari jembatan seperti pagar pengaman, palak besi, baut hingga rangka baja kecilnya, banyak yang hilang. Semua itu diambil oleh oknum tertentu untuk dijual sebagai besi tua di tempat rosokan. Mungkin nilainya tidak seberapa, hanya puluhan ribu per kilogram, tapi dampaknya sangat besar. Di balik fenomena kerusakan fisik tersebut, ada kerusakan moral dan sosial yang jauh lebih berbahaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian dari kita belum memiliki rasa terhadap fasilitas publik ini. Padahal jembatan, pagar, dan jalan itu dibangun dari uang rakyat, uang kita semua, dan seterusnya dijaga bersama. Yang lebih mirisnya lagi, perilaku ini sering dianggap bukan urusan kita. Kita hanya melihat dan menggeleng, kemudian kita tidak merasa perlu lapor dan peduli. Ini yang membuat masalah ini terus berulang, seolah menjadi lingkaran kebiasaan buruk di masyarakat. Masalah ini juga menunjukkan bahwa adanya kelemahan pengawasan pemerintah daerah. Tidak semua jembatan atau fasilitas publik memiliki penjagaan yang memadai. Di malam hari, kawasan jembatan sering sepi dan gelap sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Fenomena rayap besi ini adalah cerminan kecil dari masalah besar di masyarakat kita. Ketika nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial mulai luntur, dan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada keselamatan bersama. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana pandangan para ahli ataupun sarjanawan terhadap kasus rayap besi di Medan. Menurut beberapa sumber akademi yang kami gunakan, fenomena rayap besi ini mencerminkan krisis nilai dan juga akhlak sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Sari Ramadhani dan Soe Mitra tahun 2025, tekanan ekonomi yang tinggi seringkali mendorong sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, termasuk seperti mencuri aset publik. Lalu menurut Hotasi tahun 2025, rayap besi bukan sekedar pelaku kriminal, tapi simbol dari kurang kesadaran sosial dan rendahnya akuntabilitas moral. Lalu oleh Panjaitan dan Rosmalinda tahun 2023 menjelaskan bahwa perilaku merusak fasilitas umum bisa ditekankan
dengan pendidikan karakter dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku ini muncul karena adanya kombinasi antara faktor ekonomi, lemahnya moral, serta kurangnya kontrol sosial. Artinya solusi yang kita butuhkan bukan hanya melalui hukum, tapi juga pendekatan edukatif dan pembentukan karakter bangsa. Jadi dalam penelitian kami di kecamatan, terutama di Kecamatan Medan Deli, kami menyoroti satu fenomena yang sangat meresahkan dan sangat berbahaya dengan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu fenomena yang kita kenal sebagai fenomena rayap besi. Nah, ini adalah istilah yang diberikan ke warga untuk praktik pencurian komponen logam dari fasilitas publik. Nah, mereka mengambil infrastruktur kita seperti contohnya rayap yang memakan kayu. Nah, jadi kasus yang paling nyata yang kami temukan adalah di Jembatan Kota Bangun. Di pagar pembatas, terutama di pagar pembatas, di plat besi, bahkan baut-baut struktur bisa hilang, dicuri, dan dijual sebagai besi tua. Nah, akibatnya sangat jelas, jembatan juga pasti akan menjadi semakin rapuh dan pastinya sangat membahayakan ribuan pengguna jalan yang setiap hari melintas. Nah, warga yang kami wawancarai, mereka mengaku sangat takut ya, tapi mereka juga terpaksa harus melewati jalur ini karena ini adalah jalur yang dapat diakses sangat cepat oleh mereka. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi berdasarkan hasil observasi kami dan wawancara yang mendalam yang kami lakukan, kami menemukan bahwa ini bukanlah sebuah masalah tunggal, tapi ini adalah sebuah lingkaran setan yang pastinya didukung oleh 5 faktor utama. Yang pertama, ini paling dominan, paling utama, adalah karena tekanan ekonomi. Bagi banyak warga yang penghasilannya rendah, besi-besi bekas ini dilihat sebagai sebuah sumber pendapatan alternatif yang sangat menggiurkan. Nah, harga besi tua di pasar rongsokan sangatlah tinggi. Jadi ini pasti menjadi sebuah godaan ekonomi yang sangat besar bagi orang-orang yang ekonominya ditekan. Nah, jadi yang kedua, adanya kurangnya pengawasan dan keamanan. Nah, jadi kawasan jembatan dan fasilitas umum sering sekali sepi, terutama pada malam hari. Nah, pelaku biasanya beraksi sangat bebas tanpa rasa takut dan rasa ketahuan. Inilah yang memperparah minimnya anggaran dari pemerintah untuk yang namanya sebuah perawatan dan sebuah pengamanan dari infrastruktur kita. Warga bahkan sudah melakukan pengawasan swadaya seperti memasang CCTV dengan dana pribadi mereka sendiri. Namun, upaya ini terbukti masih belum sangat cukup efektif. Nah, yang ketiga, tidak adanya sebuah sanksi yang tegas. Ini adalah sebuah masalah klasik ya. Banyak pelaku mungkin sudah tertangkap, tapi namun dilepaskan karena dianggap sebagai kasus kriminal yang ringan. Tidak ada efek jerah yang nyata. Nah, lemahnya tindakan hukum ini tidak hanya membuat para pelaku berani mengulangi perbuatannya, tapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat pemerintahan kita. Nah, jadi yang keempat adalah penguat rantai kejahatannya. Ya, karena adanya pengepul atau pembeli besi ini di sekitar wilayah Medan Deli terutama, selalu ada pasar yang siap menampung hasil curian ini. Nah, selama permintaan ada dan pengepul masih menerima barang-barang ini, pencurian pasti akan terus terjadi. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada yang paling menjadi akar masalah sosialnya adalah rendahnya kesadaran moral dan sebuah tanggung jawab terhadap fasilitas umum. Nah, banyak pelaku dan mungkin juga sebagian dari masyarakat ya, tidak sepenuhnya menyadari dampak sosial dari tindakan mereka ini. Ada yang menganggap bahwa fasilitas publik ini ya kan milik pemerintah, bukan urusan kita sendiri, urusan mereka. Nah, jadi ini adalah pelanggaran langsung terhadap nilai Pancasila. Ini melanggar sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mengorbankan keselamatan dari nyawa manusia demi keuntungan pribadi. Dan ini juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial. Karena merusak yang namanya sebuah fasilitas yang seharusnya dinikmati dan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sehingga kita akan membahas dampak negatif dari perilaku rakyat bersih. Perilaku rakyat bersih menyebabkan kerugian yang cukup luas, di mana yang pertama yaitu kerusakan infrastruktur, di mana kerusakan infrastruktur atau fasilitas umum ini dapat seperti jembatan, jalan yang cepat rusak, dapat membahayakan keselamatan dari warga-warga yang berlalu lalang atau yang akan menggunakan fasilitas umum tersebut. Dampak kedua yaitu dampak kerusakan ekonomi, di mana yang seharusnya anggaran-anggaran dari pemerintah tersebut dapat dialokasikan ke hal yang lebih penting seperti pendidikan ataupun kesehatan dari warganya, malah anggaran tersebut harus dialokasikan ke memperbaiki fasilitas umum tersebut yang dirusak oleh warganya sendiri. Dampak ketiga yaitu dapat mengganggu kegiatan sosial ataupun kegiatan warga, seperti yang seharusnya jalannya itu lurus menjadi rusak sehingga dilakukan perbaikan jalan, sehingga menyebabkan jalan dari aktivitas dari warga menjadi terhambat, ataupun siswa yang seharusnya datang ke sekolah dengan tepat waktu menjadi telat, ataupun pedagang-pedagang yang ingin melakukan akses tersebut jadi terhalang. Dampak yang keempat yaitu dapat menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan, di mana masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja dari pemerintahan kita ataupun keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki atau melindungi jalan-jalan atau fasilitas-fasilitas umum tersebut. Dan yang terakhir itu dampak kelima, menurunkan nilai-nilai kebersamaan, di mana yang seharusnya itu milik bersama menjadi rasa hilang akan kepemilikan bersamanya. Yang menjadi masalahnya bukan hanya kehilangan bersih, tetapi juga terhadap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang terakhir adalah pesan dari kami, yaitu jadilah warga yang peduli, bukan yang acuh tak acuh terhadap fasilitas umum. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih upaya dan solusi yang bisa diterapkan di masyarakat ini untuk meminimalisir rayap besi yang ada di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Deli. Yang pertama itu penguatan pengawasan. Pemerintah dapat memasang CCTV di daerah yang cukup rawan dan menambah penerangan. Bisa juga untuk meningkatkan patroli di malam hari. Yang kedua itu penegakan hukum yang lebih tegas. Tidak cukup bagi rakyat besi itu hanya ditangkap, tapi akan lebih baik jika diberi sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jerah, termasuk bagi pengepul besi curian. Yang ketiga itu pendekatan edukatif. Sekolah, kampus, komunitas bisa juga mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. Yang keempat, pelibatan masyarakat secara aktif. Melalui gotong royong, masyarakat bisa membantu menjaga lingkungan dan melapor jika ada tindakan yang mencurigakan. Dan yang paling penting itu penerapan nilai-nilai Pancasila, karena kita benar-benar memahami dan mengamalkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, maka perilaku seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jadi solusinya bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal moral dan pendidikan karakter bangsa. Kita semua pasti sering dengar fenomena yang meresahkan, rayap besi. Mereka mencuri pagar, pembatas jalan, tutup selokan, bahkan baut-baut jembatan. Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma pencurian biasa. Tapi tidak, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah gejala krisis moral yang serius, dan ini sangat bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Mari kita bedah dalam konteks Pancasila. Perilaku rayap besi ini jelas melanggar setidaknya 2 sila penting. Pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat seseorang mencuri tutup selokan, mereka menciptakan perangkap yang bisa mencelakai pejalan kaki. Saat mereka mengambil besi jembatan, mereka mempertaruhkan nyawa ribuan orang yang melintas. Ini bukan cuma tidak adil, ini tidak beradab. Tindakan ini sama sekali mengabaikan keselamatan dan kemanusiaan orang lain demi keuntungan pribadi. Kedua, ini melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas umum, jalan, jembatan, taman, itu dibangun pakai uang siapa? Pakai uang kita, uang rakyat. Tujuannya agar semua dari kita bisa menikmati pembangunan, agar hidup kita lebih mudah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Perilaku rakyat besi ini merusak itu semua. Mereka membuat manfaat fasilitas umum jadi tidak merata dan secara langsung menghambat kesejahteraan kita bersama. Dan inilah intinya,
Pancasila itu sebenarnya bukan cuma hafalan atau dasar negara yang kaku. Pancasila adalah panduan moral kita dalam hidup bermasyarakat. Kasus seperti rak besi ini tidak akan pernah terjadi jika setiap warga negara benar-benar mengamalkan nilai-nilai itu. Nilai kejujuran, nilai tanggung jawab untuk menjaga milik bersama, dan nilai gotong royong bukan untuk mencuri tapi untuk merawat. Dengan kata lain, krisis moral seperti ini hanya bisa disembuhkan oleh satu hal, yaitu kesadaran moral. Dan kesadaran moral ini bersumber dari mana? Dari pengalaman nyata Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kami, dapat disimpulkan bahwa fenomena rakyat besi bukanlah hanya sekedar tindakan kriminal, melainkan juga indikator menurunnya moralitas sosial di tengah masyarakat. Meskipun faktor ekonomi turut berperan dalam munculnya fenomena rakyat besi ini, akan tetapi akar permasalahan utamanya terletak pada kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk mencegah serta menanggulangi kasus ini secara berkelanjutan. Selain itu, penting bagi kita semua untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, agar setiap tindakan yang kita lakukan selalu berpihak pada kepentingan bersama dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap fasilitas umum. Kami dari kelompok 1 Pancasila, kelas SIA sore semester 7, Universitas Microskill. Sampai jumpa di video selanjutnya. Fasilitas umum adalah milik bersama, jadi kita harus menjaganya. Jangan biarkan kesalahan individu seseorang menjadi hal yang merusak kenyamanan semua orang. Mulailah dari diri sendiri dengan tidak merusak dan membuang sampah sembarangan. Laporkan saja jika ada hal-hal yang mencurigakan di fasilitas publik kita. Jadilah masyarakat yang baik, jangan mengabaikan hal-hal di sekitar kita. Karena bangsa yang besar dimulai dari masyarakat yang bertanggung jawab. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan video ini kita dapat lebih peduli terhadap fasilitas umum di lingkungan sekitar kita. Kami dari kelompok 1 Pancasila dari Universitas Microskill. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.